atau di mana tindakan-tindakan individu itu saling cocok, tidak berbeda secara kualitatif dari proses berpikir internal. Jadi disebut proses berpikir internal berarti maksudnya adalah pemikiran dalam alam sadarnya dia. Tentu saja sebaiknya akan me, menyesuaikan dengan apa yang secara kualitatif atau merupakan mutu diri yang dia bawakan di dalam society-nya atau lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya, Matt mengatakan bahwa manusia berkomunikasi dengan isyarat atau gestur. Fase awal dari tindakan tersebut dapat menstimulus orang lain untuk menyesuaikan perilakunya sendiri. Tidak ada suatu maksud di pihak orang itu untuk mengkomunikasikan pesan, manusia hanya memulai dengan tindakannya sendiri yang merangsang orang lain untuk menyesuaikan tindakan-tindakannya. Sekarang kita lanjut ke bagian paradigma pertukaran sosial dalam teori the Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration dari Anthony Giddens. Kalau Giddens ini kan dia sosiologi kontemporer. Dia adalah seorang ilmuwan dalam konteks sosiologi kontemporer. Apa yang dimaksud dengan kategori ilmuwan kontemporer ini? Ada yang tahu mungkin? Ada yang pernah dengar istilah ahli sosiologi kontemporer? Sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan sosial, kehidupan masyarakat. Jadi orang-orang sosiologi itu adalah orang-orang yang melakukan kajian-kajian terhadap perilaku masyarakat secara komunitas, dalam komunitas sosial. Kontemporer artinya sekarang saat ini atau biasa disebut dengan masa yang paling terbaru. Kontemporer sekarang itu disebut masa kontemporer. Kalau dulu kita paling sering mengenal istilah modern, kalau sekarang sudah mengacu kepada masa kontemporer. Ya. Berarti di atasnya modern. Iya. Kalau modern kan ada eranya. 90-an, 2000-an itu disebut era modern. 80-an, 90-an, 2000-an. Tetapi begitu mengacu kepada 2010 ke atas itu sudah mengacu kepada kontemporer. Jadi cara pemikiran atau ciri khas pemikirannya berbeda dengan sistem karena zaman dulu itu 80, 90, 70, 80, 90, 2000 awal itu orang masih menggunakan metode komunikasi misalnya alat komunikasinya pun tidak sebaik pada masa kontemporer. Sekarang kita punya alat komunikasi yang sudah lebih simple, bisa dipegang. Kemudian alat komunikasinya itu sudah mengandung banyak unsur, bisa jadi alarm, bisa jadi pengingat acara, kalender, bisa nonton video, bisa komunikasi video, bisa menyimpan pesan, gambar, dan meneruskan gambar, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan berbeda dengan masa pada era modern. Modern itu masih belum selengkap era kontemporer. Maka ahli sosiologi kontemporer seperti Anthony Giddens ini pemikirannya tentu saja lebih sesuai dengan zaman yang masyarakatnya berkembang secara teknologi. Sehingga Giddens itu melakukan prekonsiliasi tindakan dan kolektivitas, yaitu melepas teori sosial dari dilema-dilema inheren atau yang melengket kepadanya di dalam positivisme dan teori-teori mengenai tindakan sosial. Menyerap perhatian banyak ahli atau sarjana, namun tanpa pernah mencapai solusi total di seluruh rentan abad 20. Nah,
Sosiologi kontemporer guidance ini kemudian memperlihatkan ada agent atau agency, structuration, routinization, reflection, monitoring, positioning, kemudian practical consciousness atau discursive consciousness. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah dari praktek-praktek dari segi peraturan-peraturan itu memungkinkan untuk menggabungkan teori tindakan dengan penjelasan struktural. Hal ini dicapai melalui rekonseptualisasi struktur. Susah ya sebenarnya, tetapi harus dipelajarin karena ini paradigma berpikir. Maka kemudian ada peraturan sumber daya dikukuhkan kembali oleh aktor atau agen. Aktor dalam agen di sini yang harus dipahami adalah individu, bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau mau berinteraksi. Sehingga terjadi formulasi. Formulasi ini kemudian saling tergantung antar struktur dan tindakan atau duality of structure. Struktur tidak dapat diidentifikasikan sebagai kendala ataupun sebagai lawan bagi tindakan. Nah, tadi itu ahli sosiologi kontemporer guidance seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk guidance sebelum saya masuk ke Derrida. Tidak ada. Lanjut saja ya. Baik, nanti sebentar kalau ada yang mau bertanya boleh. Kita sudah punya beberapa, ada Talcott Parsons, kemudian kita juga sudah punya Gerhard Herbert Mead, kemudian Antonio Giddens, dan sekarang kita ke Jacques Derrida. Paradigmanya adalah paradigma atau cara atau sudut pandang berpikir post-structuralism dalam teori deconstruction. Derrida ini menyusun teks dengan membongkar teks-teks lain dan dengan demikian berusaha melebihi teks-teks itu dengan mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan dalam teks-teks itu sendiri. Prosedur ini disebutnya sebagai dekonstruksi atau pembongkaran. Perhatian dekonstruksi yang dilakukan oleh Jacques Derrida secara mendasar ada pada 1. Bentuk tradisi metafisis barat dan dasar dalam hukum identitas. Tadi saya sudah mengatakan kepada teman-teman, metafisis itu menyangkut kosmologi, antropologi, dan teologi. Tidak kelihatan tetapi secara fundamental mempengaruhi. Sama tadi kita persepsi di pohon, metafisis itu lebih ke akarnya. Nah, sehingga hasil penelitiannya Derrida itu mengatakan bahwa alam yang menurut J.J. Rousseau itu cukup diri atau internal manusia, ternyata juga punya kekurangan. Ini malah mengganggu kehidupan diri alam tersebut, yaitu identitas kehadirannya. Sehingga kecukupan diri alam hanya bisa dipenuhi bila kekurangan tersebut bisa ditutupi. Manusia memerlukan pengantaran kesadaran atau cermin bahasa untuk bisa memahami diri sendiri. Dan dunia akan tetapi pengantaran atau cermin ketidakmurnian ini harus disingkirkan oleh proses perolehan pengetahuan. Itu tadi Derrida. Sekarang kita masuk ke pemikir selanjutnya, yaitu paradigma postmodernisme dalam symbolic exchange and death oleh Jean Baudrillard. Baudrillard ini sekarang disebut postmodernis pemikir, di mana dia menolak semua gagasan yang membatasi ilmu. Dalam pemikiran Baudrillard, kritik kehidupan modern mengalihkan perhatiannya kepada upaya menganalisis masyarakat masa kini yang menurutnya tidak lagi didominasi oleh produksi tetapi didominasi oleh media. Tadi saya sudah mengatakan masyarakat makin ke sini makin sebenarnya dinamis ya. Karena dinamis itulah kemudian yang disebut dengan manusia itu sebenarnya acuannya bukan produk tetapi media apa yang membuat dia tergiring opininya sampai mau memakai produk itu.
model sibernetika atau kecerdasan yang dibuat atau disebut artificial intelligence dalam cybernetika berarti dunia maya, cyber, komputer, dan sistem pengemudian komputer, pemrosesan informasi, industri hiburan, dan pengetahuan sebagainya. Sehingga ada pokok pertanyaan yang diajukan oleh Baudrillard. Tadi kalau pertanyaannya yang sebelumnya apa dan mengapa, ini langsung ke mengapa di dalam kehidupan masyarakat postmodern atau masa kini tidak lagi didominasi oleh produksi, melainkan didominasi oleh media, model sibernetika, dan sistem pengemudian komputer, pemrosesan informasi, industri hiburan, dan pengetahuan. Pertanyaan kedua, mengapa kehidupan dalam masyarakat postmodern ditandai oleh diferensiasi? Ada yang bisa menjawab? Kalau awal pertanyaannya mengapa, berarti dia bukannya atau tidak, tetapi eksplanasi atau penjelasan. Silahkan. Mas Tan, Pak Nompo, Andi Iqbal, itu siapa? Fernandes, Celestiana, Andi Ridwan mungkin? Ibu Dok. Iya, silakan. Eka, Pak Mas. Bisa minta tolong tuh diulangi poin pertama? Tidak bisa terbaca? Oke. Mengapa di dalam kehidupan masyarakat postmodern atau masa kini tidak lagi didominasi oleh produksi, melainkan didominasi oleh media, model sibernetika, dan sistem pengemudian komputer, pemrosesan informasi, industri hiburan, dan pengetahuan. Ini kalau mau dipersingkat seperti ini loh Pak Mastan dan teman-teman. Mengapa masyarakat itu tidak hanya fokus kepada produksi, tetapi lebih kepada digitalisasi komputer. Itu saja sebenarnya. Walaupun dia di media itu kan adanya di komputer terus. Atau informasi cybernetika. Seperti itu. Ada yang tahu jawabannya? Ya, Pak. Ya, Bu. Kan ini begini ya saudara-saudari semua. Kita itu belajar di filsafat ilmu itu tidak ada belajar yang memperlihatkan oh ini lebih pintar daripada ini, tidak. Sebenarnya dia lebih kepada penalaran bagaimana cara kita menyatukan komponen-komponen pengetahuan kita. Jadi komunikasi. Silahkan Saudara Eka. Izin Bu menjawab. Habis Eka ya, habis Eka siapa lagi habis Eka? Oh, mohon izin Bu, saya coba penalarannya seperti ini Bu, konsep saya mungkin semoga nanti diluruskan Bu. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa dalam kehidupan masyarakat postmodern masa kini tidak lagi didominasi oleh produksi? Mungkin karena sekarang yang lebih cepat itu tertangkap dengan panca indera, apa yang dilihat, apa yang didengar dan dirasakan. Nah, sekarang media informasi sangat mudah untuk diakses di sisi manapun, kapanpun, setiap saat, sehingga masyarakat postmodern itu cepat sekali untuk meniru misalkan, karena proses panca indera yang menangkap secepat hitungan detik misalkan Bu. Kalau dulu masih keterbatasan informasi, masih penuh dengan etika dan adat budaya, kemudian juga keterbatasan akses informasi, sehingga pemodelnya berbeda. Itu untuk yang sekalian jawaban nomor 2, Bu. Oh Terima iya. kasih. Oke. Baik, ada lagi selain Saudara Eka? Iya, memang masyarakat sekarang itu sangat dimanjakan panca inderanya ya sebenarnya. Tetapi ada kasus lagi, pembacaannya tidak terlalu mendalam. Itu yang disebut dengan mereka dimanjakan panca indera, tapi pengetahuannya tidak mendalam. Iya, silakan. Iya, Bu. Kalau saya izin hampir sama, Bu. Iya, silakan Saudara Mas Fan. Emosin. Menyederhanakan saja bahwa semua yang kita inginkan, yang ingin kita ketahui melalui media itu semuanya ada, Bu. Jadi masyarakat sekarang itu bisa diartikan bermasa bodoh aja karena hanya membuka linknya itu semua informasi itu sudah ada, Bu. Ya,
Makanya sebenarnya mengapa kita tidak hanya butuh pengetahuan, tapi kita juga harus tahu ilmu. Nah, kalau kita cuma menampung berbagai macam disebut dengan desakan, berita, informasi, gambar dari semua media, memang seolah-olah kita ada di masa dimanjakan. Tetapi itu sebenarnya mereduksi, mendistraksi kehidupan normalnya kita seperti itu. Artinya apa? Kadang-kadang saking manjanya, kita misalnya kita ada di level lagi mengkonsumsi berita dari media viral seperti TikTok atau Instagram atau YouTube media, itu bisa menghabiskan waktu produktif kita yang harusnya kita bekerja. Di situ kita menghabiskan waktu berjam-jam. Pertama kita akan apologinya seperti ini atau alasan pembenarnya seperti ini. Ah kan cuma beberapa menit. Ih bagus, bagus, ih bagus, bagus. Menit jadi jam jadi jam ke jam. Dan itu sebenarnya membuat masyarakat yang tidak siap dengan gempuran pengetahuan itu akan sebenarnya makin melemah di perolehan metodologi ilmu pengetahuan untuk membackup kehidupannya. Sebenarnya pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu dipilah menurut sebenarnya kompetensi kita apa dan seberapa penting. Hal tersebut membuat kita bisa survive dalam kehidupan, baik finansial, seperti itu, ekonomi, sosial, budaya. Ya, seperti itu. Jadi makanya sekarang itu saya mengalami masa, terus terang saya itu pernah mengalami masa di mana orang-orang itu menyenangi berbicara secara langsung. Tetapi makin ke sini orang-orang merasa puas dengan melihat foto-foto. Melihat kebersamaan dengan intensitas yang sebenarnya cuma beberapa menit, tidak terlalu mendalam, tetapi it's enough menurut mereka. Itu yang disebut dengan makin ke sini pembacaan orang itu semakin sederhana, walaupun pengetahuannya semakin banyak. Nah, siapa kira-kira yang diuntungkan dari semakin terdegradasinya pengetahuan masyarakat? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari terdegradasinya atau terkikisnya pengetahuan masyarakat? Jawabannya gampang. Pemilik media. Terus siapa lagi? Siapa yang berkepentingan terhadap hajat hidup orang banyak? Ah, ini tugasnya nanti mahasiswa yang harus cari, karena ini kelas filsafat ilmu. Baik, saya lanjutkan. Dalam teorinya, Baudrillard menawarkan sejumlah gagasan besar. Misalnya kalau berbicara tentang simulasi, hiperrealitas, pertukaran simbolik, dan godaan, ia menjelaskan masalah sosial besar, di mana fokus perhatian tentang kultur yang mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Revolusi kultural itu telah menyebabkan massa menjadi makin pasif. Di sini saya sudah sebut ya, pengetahuannya terdegradasi, maka dia pasif. Dia terima saja semua informasi. Nah, daripada dia memberontak seperti yang diperkirakan oleh Marxis, pemikiran Marxis sebelumnya. Nah, jadi dia sudah memperkirakan akan terjadi seperti itu. Nah, akhirnya ketidakacuhan, apatis, dan kelebaman adalah istilah yang tepat untuk melukiskan kejenuhan masyarakat terhadap tanda media, tetapi media yang dilihat paksa untuk memasuk kebutuhan mereka yang meningkat akan objek dan tontonan. Jadi masyarakat itu tuh pengen terus, kayak dia jadi candu begitu. Dia pengen, mana lagi berita. Tapi itu tidak dia betul-betul pikirkan secara mendalam. Sehingga visi postmodern Baudrillard ini melihat bahwa visi itu kan kemampuan melihat sesuatu di masa yang akan datang ya. Masyarakat nanti itu terperangkap ke dalam lubang hitam. Ya ini masa. Jadi dia itu selalu hanya mau mengikut kalau
Semua orang ikut, masa? Jadi, tapi Keller menyimpulkan akselerasi kelebaman, ledakan makna dalam media, ledakan kehidupan sosial ke dalam massa, ledakan massa ke dalam lubang kelam nihilisme dan ketidakbermaknaan ini akan terjadi. Pertanyaan saya, apakah ini sudah terjadi atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah ya, jadi Udah, Bu. jadi jadi nanti saya bagi materi saya, nanti teman-teman analisis tugasnya untuk pertemuan kali ini karena kita bahas paradigma berpikir menurut beberapa ahli sosiolog kontemporer dan beberapa ahli postmodernisme. Silahkan kalian pilih salah satu paradigma dan kemudian dari paradigma tersebut silahkan teman-teman menyimpulkan sesuai fenomena yang dirasakan. Paham ya? Tapi sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya silahkan. Atau mau membagikan pengalamannya juga boleh. Jangan sampai ini semua juga sebenarnya tidak terjadi. Ini hanya ketakutan-ketakutan dalam pembelajaran filsafat ilmu. Pak Nombok hari ini pasrah. Masa dia menyamping begitu, orang semua menghadap depan. Lakuannya ini bapak-bapak ya. Mikrofon tak Pak? Baik, cukup ya? Nggak ada yang mau bertanya? Oke. Saya anggap teman-teman nanti bisa menganalisis sesuai dengan tugas. Saya akan bagikan PowerPoint. Mohon maaf apabila ada beberapa distrak di sesi kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Dok. Iya, Mohon izin Bu Dok. iya silakan. Tugasnya ini dalam bentuk makalah, Bu Dok. Oh, enggak perlu. Jadi misalnya gini. Jangan lagi bakar-bakar lagi makalah. Jadi tugasnya begini. 33 makalah kita. Makalah terus, deh. Jangan 33. paperless. Bukan, Bu. Paperless itu nggak usah Nggak pakai. bisa mikro zamannya saya, Bu. Iya, nggak usah pakai kertas. Jadi saya minta teman-teman itu membuat resume, pilih satu paradigma, kemudian alasan mengapa memilih paradigma tersebut, dan jelaskan terkait dengan ada dalam paradigma berpikir itu. Saya kira mudah. Kalau tidak, nanti saya kasih penjelasan lebih lanjut dalam bentuk teks di grup WhatsApp. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisan. Terima kasih. Terima kasih, Bu.